Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad amma ba'd. Ayyuhal hadirun, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, ayat ini sering saya jadikan pembuka. Kenapa saya terus terang suka pada ayat ini? Karena meminta kita untuk sering retrospeksi. Jadikan masa lalu, pelajari masa lalu. Harapannya adalah agar kita bisa jadi lebih baik pada hari yang akan datang. Khususnya nanti pada hari Yaumul Hisab, pada hari perhitungan. Para jamaah, kita akan sebentar lagi insya Allah ketemu dengan Ramadan. Dan insya Allah doa kita yang pingin, yang kalimatnya waballighna Ramadan, sampaikan kami ya Allah pada bulan Ramadan. Artinya kira-kira harapan kita, beri lagi kesempatan ya Allah, biar Ramadan kali ini lebih berkualitas dari Ramadan sebelumnya, agar Ramadan yang sebentar lagi kita temui ini ya bisa menjadikan kita mengarah atau masuk ke surga lewat pintu yang dikenal dengan pintu Ar-Rayyan. Perintahnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Para jamaah, orang lain, maksud saya orang di luar Islam, itu kadang lebih memperhatikan ajaran Islam itu dari sisi-sisi kemanfaatan di dunia. Ya. Jadi banyak orang-orang non-Muslim itu yang mempelajari agama Islam ini, tapi kemudian diteliti, dicermati kegunaannya di dunia ini. Alhamdulillahnya juga ilmuwan kita itu juga melakukan hal yang sama. Ya. Jadi misalnya kenapa bagaimana gerakan sholat itu ternyata bermakna, berguna untuk kesehatan fisik. Tapi ya jangan dibayangkan bahwa sholat itu olahraga. Tetap ada dimensi ukhrawinya, ya. Tetap ada dimensi ibadah ritualnya, bahwa menyehatkan itu dampak, ya, dampak saat ini yang tidak kita perkirakan mungkin sebelumnya. Nah, begitu juga para jamaah dengan puasa, ya. Ini berkali-kali saya sampaikan, ya. Ketika ketemu Ramadan, ini sering saya sampaikan. Kenapa? Karena ternyata yang melakukan penelitian itu bukan kita, orang Muslim, ya. Tetapi yang melakukan penelitian ini orang non-Muslim. Dan dia bilang, ya,
Dia bilang bahwa yang efektif, efisien, yang murah, tapi dampaknya bagus itu adalah puasa. Jadi kan aneh juga sebenarnya kalau ada saudara-saudara kita Muslim yang tidak puasa. Sementara kemanfaatannya puasa itu luar biasa. Jadi siapa yang pingin diet, siapa yang pingin gula darahnya turun, siapa yang pingin tekanan darahnya normal, ya puasa. Murah, ya, efektif. Jadi kalau kita bicara efisien efektif, ya puasa. Itu yang pertama. Kemudian lain lagi dengan yang ini. Ini memang diuji cobakan pada binatang. Tapi apa kira-kira kesimpulannya? Puasa itu memanjangkan usia. Lah para jamaah, jadi kira-kira kalau ada kayaknya kan model begini nggak ada di sini ya. Jadi kalau ada yang begini ya, ini cocok. Ya. Puasa ini cocok. Ya. Jadi cocok ya, puasa ini cocok. Lah tapi para jemaah, maksud saya ya biar kualitas puasa kita itu terjaga, berpuasa itu jangan karena yang tadi itu. Kenapa? Ya. Kalau kita tujuan puasanya tadi biar sehat, tujuan puasanya biar biar slim gitu ya. Kalau itu tujuan puasanya, insya Allah bisa dicapai. Tetapi hati-hati puasanya bisa rusak. Karena kadang kalau cuma puasa menahan makan dan minum dari pagi, dari terbit fajar sampai nanti maghrib, itu nanti mata bisa nggak puasa, lisan kita bisa nggak puasa. Beda nanti dampaknya atau hasilnya tidak sama ya dengan ini. Kalau ini kan jelas ini tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Loh kalau kita yang ketika puasa itu kita cuma menjaga makan, tidak makan dan minum, serta dari berhubungan suami istri misalnya ya. Lalu bagaimana akan tercipta ketakwaan itu? Bagaimana kita akan menjadi orang yang bertakwa? Sementara ketakwaan itu akan menjadikan kita, jadi ciri orang yang bertakwa itu misalnya lisan itu terjaga, ya, mata itu terjaga, ya, jadi dilatih. Nah ketika Ramadan itu terjadi kalau kita yang puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jamaah, maksud saya perbaiki kualitas kita, kualitas puasa kita itu dengan tujuan tetap ke la'allakum tattaqun. Ya. Jadi bukan mimpi utamanya tadi biar diet lah, kepentingan diet ya. Bukan kepentingan kesehatan, bukan karena pingin panjang umur, bukan itu. Tetapi tetap la'allakum tattaqun. Tujuan jangka panjangnya kita ambil ya, bahwa di tengah jalan itu kita ada yang nunut, ada yang ikut, ya itu bagian yang memang kita mendapatkannya. Kalau kata guru-guru kita dulu itu tanam padi insya Allah ikut rumputnya ikut, tapi kalau tanam rumput padinya nggak ada ya. Itu kira-kira para jamaah. Jadi kalau kita tanam padi rumputnya itu ikut hadir, tetapi kalau kita tanam rumput padinya insya Allah nggak
hadir. Begitu kira-kira para jamaah, ilustrasi sederhana ya. Kalau kita tetap tujuan utama puasanya itu akhirat, tujuan-tujuan dunia itu muncul, ya. Itu akan ada, itu akan kita dapatkan. Karena penelitian tadi itu yang diteliti hanya orang gak makan. Sementara kita itu bukan cuma urusan tidak makan, tapi bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Para jamaah bisa membayangkan perang, ya, ketika Ramadan pada zaman Nabi itu ada atau terjadi pada saat terjadi perang. Tetapi kaidah peperangan tetap dijaga. Itu Nabi, itu sahabat ketika perang dulu, perang Badar misalnya ya, itu terjadi pada bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan musuh kita itu ya, misalnya ketika dia sudah terpepet, kemudian dia baca syahadat, itu nggak boleh dibunuh. Pernah terjadi dalam satu peperangan, walaupun ini peristiwanya tidak di perang Badar, ya. Jadi orang itu sudah kepepet tuh, udah kalah, pedang sudah jatuh, kira-kira sudah siap dibunuh ini, ya. Dia bersyahadat. Orang yang musuh yang sudah pedangnya jatuh bersyahadat. Tapi kemudian tetap dibunuh sama orang muslim ini. Pikirannya karena tadi mengucapkan syahadat itu hanya untuk melindungi agar dirinya tidak dibunuh. Begitu berita ini sampai ke Nabi, kata Nabi, apa kamu sudah buka hatinya sehingga kamu tahu apa yang terjadi di dalam hati. Jadi harapan ya, mungkin pagi ini para jemaah kembalikan tujuan puasa kita ke arah la'allakum tattaqun. Kita lebih berharap hasil-hasil akhirat ya, biar kita lebih hati-hati. Nah, apa tujuan akhirat itu? Ya. Jadi tujuan puasa ya, yang nantinya kita dapatkan atau kita rasakan di akhirat itu. Di sini salah satu hadis yang saya bacakan ini adalah as-salawatil khamsu wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan ya, mukaffirat lima bainahunna majtanibat ya, al-kabair. Oke. Nah, jadi ini saya terjemahkan bebas ya. Sholat 5 waktu, kemudian sholat Jum'ah ke Jum'ah, kemudian Ramadan ke Ramadan, mukaffirat, kalau kita bahasakan setip ya, penutup lima bainahunna, apa yang terjadi di antaranya selama ijtanibat al-kabair, dosa-dosa yang besar. Jadi para jamaah, sholat kita, jadi katakan misalnya ya, tadi malam kita sholat Isya sampai subuh, melakukan subuh, antara Isya dan subuh ini terhapus dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil kita. Kemudian dari subuh ini nanti insya Allah ke duhur, kita sholat duhur, jarak atau sholat antara subuh dengan duhur itu nanti dosa-dosa kita selama itu terhapus dengan sholat 5 waktu kita. Tetapi yang kita tahu para jamaah bahwa setipnya pensil itu nggak bisa digunakan untuk menghapus bekasnya ballpoint. Jadi sudah ada ranah-ranah setip-setip yang mesti kita gunakan ya. Nah begitulah dengan ibadah kita. Jadi sholat ada 5 waktu menghapus dosa,
berangkat dari rumah ke sini setiap langkah menghapus dosa, wudhu itu menghapus dosa. Jadi banyak jalan atau peluang-peluang yang akan menjadikan kesalahan atau dosa-dosa kita itu dihapuskan. Jum'ah ke Jum'ah berikutnya, puasa Ramadan. Nah, ini Ramadan yang lalu sampai nanti Ramadan ini, kalau kita puasa lagi, insya Allah Ramadan itu akan menghapus dosa-dosa kita. Dan para jamaah, saya sudah pernah sampaikan insya Allah ya, perjalanan di konsep kita itu, di kita umat Islam itu kontinu, jalan terus. Jadi nggak ada ceritanya hilang. Jadi mulai dari kita lahir, terus itu sebenarnya hukumnya sebab akibat, akumulasi. Jadi para jamaah, setiap yang sudah lewat itu nggak bisa kita balik. Nah, begitu juga dengan kita. Ya. Jadi kalau kita misalnya udah panjang ini ya, panjang sampai kita mati, ini tidak putus, terus berjalan. Dan ketika kita sudah lewat dari masa hidup di dunia ini ya, ini nggak bisa mundur lagi ya. Jadi begitu kita berjalan lah, kehidupan agama ini para jamaah yang ngajari kita bagaimana agar pasca kita mati itu kita merasakan kenyamanan ya. Jadi gunanya dosa terputus itu para jamaah, kejelekan-kejelekan kita terhapus, itu dampaknya ke sini nggak ada ya. Dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentang Ramadan sebagai penghapus dosa ya. Ini para jamaah, nanti mungkin para jamaah juga akan merasakan ya, akan merasakan orang pingin masuk surga, kemudian nanti dipanggil ya. Jadi bayangkan saja kira-kira kalau kita lagi pingin nonton favorit kita, misalnya Persebaya main ya, dengan apalagi dengan Persema ya, dengan Malang. Nah itu kayaknya kita pingin nonton, kok tahu-tahu diumumkan jamaah Az-Zaitun yang masih ada di luar, jamaah Az-Zaitun yang masih ada di luar angkat tangan. Itu kayaknya kita pingin dapat angkat tangan itu biar dapat masuk ke lapangan bola dengan fasilitas khusus. Itu akan terjadi pada kita para jamaah. Ketika kita pingin masuk ke surga, ini ya ilustrasinya ini surga, orang di luar lagi antri, itu akan ditanya, aina shaimun, mana nih orang yang puasa mana? Nah insya Allah kita yang akan masuk. Makanya kualitas puasa ini yang kita jaga dengan tujuan akhirat, dengan tujuan harapan ya, biar semangat dengan harapan nanti kita bisa masuk pintu surga yang kita sebut dengan ar-rayyan. Mulai sekarang katanya para jemaah, tidak begitu nanti, artinya ketika kita sudah mati itu sudah tidak bisa diputar balik. Jangankan kejadian-kejadian setelah kita mati, saat ini saja kita ingin mengulang kembali ke masa muda itu sudah tidak bisa ya. Ini sudah pelajaran pada kita agar kita nanam kebaikan itu terus berkelanjutan. Nah ini berikutnya asyamu junnah. Jadi junnah, tameng dari apa? Minan nar. Jadi tameng dari api neraka. Jangankan nanti di akhirat para jamaah, ada saya dulu pernah lihat orang kampung itu membakar batu bata. Ya itu berada di dekatnya saja terasa panasnya.
itu yang pandai besi itu, kita berada di situ terasa panasnya. Lah, kalau api neraka itu, tapi kita sudah diberi tameng, diberi apa namanya ya, tameng ya. Semakin bagus tameng kita, gitu ya, semakin bagus tameng kita, jilatan api itu tidak akan kena ke kita. Tapi kalau tameng kita bolong-bolong ya, tameng kita tidak bagus ya, panah itu yang masuk, nggak ada gunanya tameng ya. Makanya tujuan utama kita sekali lagi ya, harapan kita arahkan pada harapan-harapan akhirat, bahwa nanti dapat bagian-bagian dunia itu adalah bagian dari perjalanan kita. Nah, karena ada penyakitnya yang bisa menyebabkan tadi puasa kita itu nilainya turun ya. Malam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi kalau kita nggak bisa ninggalkan kata-kata kotor, kata kotor itu apa? Bohong misalnya ya, misuh misalnya ya, maka katanya, kata hadis ini bukan cuma perkataan ya, tapi juga perbuatan-perbuatan yang kotor. Falaisa lillah, Allah nggak punya kepentingan, Allah nggak punya apa namanya, tidak butuh kepada puasa yang dilakukan oleh orang itu ya. Jadi Allah nggak butuh ayyada ta'amahu, mereka meninggalkan makan dan minumnya. Nah, puasa ini para jamaah kita jaga mata, jaga lisan, jaga pendengaran kita. Kenapa? Kenapa? Karena tadi itu ya, siapa yang tidak bisa malam yada' qaulaz zura, siapa yang tidak bisa meninggalkan penyakit-penyakit ya, tidak bisa meninggalkan kata-kata yang enggak manfaat, kata-kata yang berdosa, kebohongan, dusta dan semacamnya, mendengarkan hal-hal yang tidak memberi manfaat, mata yang liar ya, Allah nggak punya kepentingan pada mereka meninggalkan makan dan minumnya. Di bagian akhir ini para jemaah, mungkin kita perlu nyusun target. Jadi perkuat puasa kita dengan menjaga tadi lisan ya. Lalu kemudian kita biasakan tadarusnya, kita bangun ya. Lalu kita ada tarawih kesempatan ya. Kalau pada hari-hari biasa mungkin kita jarang sholat malam, pada puasa karena rame-rame bersama-sama, insya Allah kita bisa. Tetap kita infak ya, dengan harapan Allah lipat gandakan semua itu di bulan Ramadan. Mungkin itu para jamaah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Maaf atas kurangnya. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri pertemuan kita dalam rangka nyambut Ramadan ini dengan membaca doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.